goblok. Gua kalau ketemu abang-abangan gue, Denny Sumargo, terhormat rasanya. Anjay. Gila, kami dari berseteru di lapangan. Gue sebagai penonton ya, by the way. Gue bukan sebagai pemain, sebagai penonton dari berseteru di lapangan. Saya mundur dikit, kepala saya kekrop. Iya benar, headspace-nya kurang. Iya, dari berseteru di lapangan hingga duduk satu perjuangan. Gue sebagai pencinta basket dan sebagai content creator dan sebagai aktor sekaligus kebanggaan gue ketemu dengan Denny Sumargo. Cantik. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan diriku. Lucu banget. Sebelum taping gue nanya lagu cinta favoritnya Denny Sumargo. Masa lagunya cantik? Kenapa kepikiran sono ya? Iya, itu insting tuh, itu top of mind tuh. Nggak tahu ya tiba-tiba. Gua lagu, lu tuh suka karaoke nggak sih? Gue nggak pernah. Dulu suka kita karaoke. Kita kan nggak akrab ya, jadi kan gue nggak tahu banyak tentang lu. Lu tuh suka karaoke nggak sih? Gue suka karaoke di kota. Di kota? Lah gue mah jujur orangnya. Hidup gue apa adanya. Pada era kapan ini karaokean di kota? Era 2010-an lah. Keren. K7, Keren. Coliseum, Keren. Crown, Ini 36. Waduh. Masa-masa kegelapan atau masa-masa pencerahan itu? Pencerahan bro. Itu ya? Iya. Apa lagu? Walaupun nyanyinya jadi irrelevan ya, tapi apa? Lagu andalan. Lagu andalan karaoke. Lagu andalan karaoke itu Krispati sebenarnya. Krispati? Tapi gue lupa judulnya ya. Aduh, liriknya gue... Sesungguhnya bukan. Sejujurnya bukan. Ku tak rela. Bukan. Krispati. Sudah bukan. Jujur aku tak kuasa. Oh, tahu gua. Saat terakhir ku genggam tanganmu. Iya, itu ceritanya lagunya dia persembahkan untuk cowok. Jadi itu katanya isunya itu lagu LGBT. Katanya isunya itu belakangan waktu. Kalau menurut gua enggak menurut gua. Lu dimarahin badai lu. Enggak, menurut gua itu cewek. Enggak, itu isunya. Lagu Krispati favorit gua tuh tapi gua kalau nyanyiin gua lupa. Tapi video klipnya tuh tentang pencurian bank. Ada Iya. Farhani. Farhani waktu itu. Farhani lagi seksi-seksinya bro. Dia gimana dia sekarang ya? Dia selalu cantik dan selalu Farhani, telepon dulu kabar udah. Udah, nggak usah. Anda udah punya kehidupan. Terbaik bro dia. Farhani. Anak sekarang nggak tahu. Tapi bukan aku. Iya. Wah keren banget itu. Iya. Di Museum Bank Mandiri. Yoi. Ini kita ngapain ya? Kita di sini mau ngobrolin soal Bangor Fest. Oh iya, gua hari ini tuh datang sebenarnya pengen ngajak lu untuk ikut dalam salah satu event. Iya betul. Gua tertarik sekali dengan Bangor Fest. Gua semangat sekali. Jadi kan event yang gua udah adakan ini kan udah 4 tahun usianya. Betul, 4 kali ya. Ini volume keempat. Volume keempat. Karena kita tuh Burger Bangor itu kan sebenarnya udah 7 tahun usianya. Iya. Dari satu gerai kecil. Iya. Yang setiap waktu bertambah kecil. Iya. Bertambah kecil. Dia bertambah kecil, bro. Karena waktu itu di COVID dia. Iya, startnya apa? 2019 berarti? Apa 2018? COVID 2019. Jadi itu salah satu brand F&B yang tetap hidup dihajar COVID. Nggak gampang loh. Dia yang salah satu, gue nggak tahu yang lain selamat nggak ya. Pokoknya dia tuh lahir pada saat sebelum COVID, masuk COVID. Jadi di antara itu. Tapi dia selamat sampai sekarang. Karena di zaman itu nggak ada yang susah selamat lah. Berkat wajah dari Burger Bangor, Denny Sumargo. Enggak juga menurut gue. Jangan dipuji. Takutnya abis sombong dia arogan. Tapi intinya si Bangor Fest ini akan hadir tanggal 8-9 Agustus 2026 ini di Stadion Madia B GBK. Betul. Yang katanya Panji Pragiwaksono itu lagi akan ada hulu halo.
Enggak. Lu yang ngomong. Lu Enggak, jangan ngomong. early. Gue baru nonton itu. Tanggal- Ini kali ini gue mau ribut nih. Tanggalnya udah Iya. ketemu jelas soalnya. Enggak, lu bikin narasi. Iya, Lu bikin narasi. Sekarang gue tanya, bener Agustus- nggak mall-mall lagi pada bikin pagar? Tangan gue diturunin. Bener nggak? Bener nggak gue tanya? Bener nggak? Bener. Mall-mall lagi Pakuwon. Iya, Pakuwon. Dan Bekasi, Sodo. Segala macam itu lagi pada bangun-bangun pagar. Iya, Jadi ada ketakutan. Dari mana info lu? Kan gua kerjanya bikin event. Lu juga harusnya tim lu denger ini. Gua tahu. Siapapun yang ngerjain event pasti denger itu. Gue tahu dari sosmed. Gue melihat ada banyak sekali pagar-pagar. Terus orang udah mulai membuat narasi. Salah satunya Panji Pragiwaksono. Gua nggak membuat narasi. Buat gue itu narasi. Gua mau bilang Pak Prabowo pidatonya tolong dijaga. Oke. Karena itu informasi udah nyebar kemana-mana. Terus gitu gua sebagai orang yang sering ngerjain event tuh tahu. Tapi nggak 8-9 Agustus tuh jauh dari tanggal. Dia benar. Nggak, kalau Ini gua kasih tahu sekarang. Gue bilang sama tim begini. Kita tuh harus mendukung perjuangan rakyat. Keren. Iya bro, gue adalah bagian daripada Kan gua cuma ngomong keren. Iya. Enggak, lu udah opposite sekarang. Udah, apaan, aja. Jadi gue lagi. ngerasa bahwa kalau itu terjadi, we have to support them. Iya. Artinya kalau misalnya anggap dia terjadi ya, pasti kan rakyat sedang melampiaskan, mengaspirasikan apa yang menjadi keresahan masyarakat kepada pihak itu ya kan. Pasti capek kan. Butuh refreshing. Datanglah ke Bangor Fest. Itu dia. Itu dia Gua maksud mau gue. bilang, lu percaya atau tidak? Justru di era-era seperti ini, hiburan itu dibutuhkan. Betul. Percaya nggak? Betul. Karena waktu mensrea tanggal 30 Agustus, orang berpikir Iya. itu kan penuh. Iya. 10.000. Tapi itu gue akuin ya, mensrea itu Gua akui, aku memang cemburu. Chris mati lagi. Chris mati. Oke, itu gua akui. Ku akui waktu itu Ku akui diriku melunak. Bukan melunak. Diriku melunak. Iya, ku akui. Itu harusnya sepi. Kalau secara logika. Iya. Karena itu memang pada saat Agustus itu rame. Terus kan gue mantau lu mulu tuh persiapan. Nih Panji kok yakin ya? Tapi memang lu terbaik bro. Iya, tapi gue meyakini Bangor Fest juga akan jadi tempat untuk orang melumpahkan. Karena line up-nya jujur, line up-nya menarik banget. Line up-nya. Line up-nya menarik banget. Tanpa ini Dewan aja itu ada Hindia, ada biru baru keren banget by the way. Ada kalau mau nyari biru baru. apa tuh? Ada Face juga. And Dark Boy, bukan Dark Boy, apa? NDX. NDX. Hari kedua ada Vieratel, ada Juicy Lucy. Mahal ini ada ya? Mahal ini hari 1, hari pertama. Mahal ini, hari ketiga mahal kita. Hari keempat mahal banget. 2 hari aja. 2 hari aja dia. Dan yang menurut gua paling menarik dari si Bangor Fest ini, aktivitinya masif banget. Aktiviti banyak. Hari pertama aja udah flag off 7K jam 5 pagi. Betul. Kebetulan saya terlibat. Betul. Jadi memang itu tujuan gue datang ke sini karena gue kepengen memastikan lu beneran datang. Oh, datang gua? Jangan cuma trash talk. Karena di hari itu, bro, Trash. gue tuh nggak pernah ikutan lari 7K. Di hari itu, I will be with you. Oh gitu. Iya, karena kita akan challenge seorang menteri. Menteri, bro. Mantan menteri. Setelah itu dia menjadi mantan karena dia lari dari jabatannya. Dan masih lari sampai sekarang. Kalau menteri mantan ini tidak terima, kita one on one. Mantan Wagub. Iya, one on one, bro. Iya, Gua iya. nggak ada masalah sama lo. Yang dimaksud adalah Sandiaga Uno. Anak basket juga. Anak basket. Udah pernah gua kalahkan di one on one ya. Dia sih Emang nggak iya? tahu- Bro, Sandiaga Uno tuh nggak tahu jago basketnya. Waktu lawan gua lebih susah lawan dia atau lawan gua? Lawan lo, bro. Lebih susah lawan gua. Makanya gua bilang harusnya lu yang jadi menteri. Ih, gila. Untuk yang nggak tahu, gua ada di Tokopedia. Ini 6 tahun yang lalu, gua bisa ngecek tadi. 6 tahun yang lalu, masih fresh-freshnya pandemi itu. Iya. Gua mampir ke Tokopedensu dan gua kasih dia fadeaway. Sat! Yoi. Dia bilang, ih bisa ya dia kayak gitu. Oh, sepele. Itu dia hebatnya Panji. 6 tahun yang lalu sebelum dia dilaporin polisi. Ngamek gua. Apa kita buat lagi ya? Di sepele. Kalau gua adu lu sama Uus menang siapa? Wah, menarik. Menarik kan? Menarik. Gue tuh lagi seneng adu-adu orang sore. Menarik. Lu sama Uus tuh. Iya. Iya, soalnya dia lagi. Gua sama Uus, gua sama Rico Lubis. Rico jangan, Uus menurut gua. Uus, oke. Karena head to headnya tuh menarik. Kalau Rico Lubis, ya udahlah. Tinggi gitu. lebih tinggi dia jauh soalnya. Iya, orang pasti penasaran kan. Iya. Nanti ya. Us, lu daripada di rumah
berantem mulu di threads, ya, ribut sama netizen di sana. Mendingan kita olahraga, bro. Iya. Iya. It's a call out. Iya. Oke. Tapi itu yang menarik tuh. Jadi sebenarnya rangkaian acaranya Bangor Fest itu hari 1 dan hari kedua itu udah dari pagi. Pembukaannya tuh lari 7K. Betul. Pembukaannya. Charity run. Dan charity run-nya ini udah ada di beberapa kota. Oh gitu. Udah ada di beberapa kota dan end up-nya tuh di Jakarta ini. Dan di beberapa kota itu dia udah termasuk menurut kita tuh di luar ekspektasi. Karena ternyata orang yang mendaftar itu tadinya kita pikir nggak banyak. Ternyata lumayan banyak. Bahkan yang di Jakarta aja sendiri udah ada 5.000 peserta. Betul ya? 5.000 pelari. 5.000 masih bisa daftar nggak tuh kalau sekarang posisinya? Udah nggak bisa? Udah habis? Udah. Terus ngapain kita promo ke sini? Apa? Biar nonton. Jadi apa? Jadi cheer. Oh, ini maksudnya setelah itunya. Karena setelah itunya lu bisa ikutan Bangor Fest-nya yang mana di situ ada banyak sekali activity yang lu bisa lakukan. Ada kulineran, betul. Festival kuliner dan lu bisa cobain segala jenis burger Bangor di sana. Nice. Yoi, ada yang varian matic, ada yang listrik. Ngomongin motor, ngomongin kendaraan nih, gue lihat nih. Ada yang solar. Termasuk gue nggak tahu ini bisa di-announce atau tidak, tapi barusan gue bisa nyoba varian baru. Bisa di-announce nggak? Yoi. Iya. Namanya apa tadi? Jawara ya? Jawara. Itu dari satu orang chef. Chef Fulgos kan? Iya. Yang ke gue ke dia. Iya, enak. Iya. Gue juga awalnya pertama gue pikir ini chef. Dia kan chef influencer gitu kan. Lu tuh kerjanya ngerendahin orang mulu sih. Bukan ngerendahin, bro. Gue bukan ngerendahin. Chef influencer. Bro. Denny Sumargo itu bukan merendahin, menguji. Karena hidup gue tuh diuji. Lu tahu? Lu aja nguji, nggak usah nguji orang. Lu diuji sama kehidupan orang lain diuji juga. Iya, cuma maksud gue tuh penasaran. Betulan bener dia bisa bikin burger ayam ya dengan material ayam. Grill gitu. Yang enak karena ya gue nggak pernah makan masakan dia ya, olahan dia. Begitu gue makan, gue akuin. Will goes, you goes. Asik. Yugos itu apa? Yugos itu apa? Bahasa Latin, bro. Gak ada. Abis nonton film Odysseus jadi gitu. Ya, tapi juga value for money. Jadi itu mungkin ada di situ juga ya, bisa dicoba. Ada, bisa. Pokoknya segala macam varian lu bisa coba. Lu juga bisa olahraga bareng. Gue lagi minta, sebenarnya tidak pernah ada tuh ring basket. Gue lagi berharap bisa ada ring basket dan gue berharap bisa ada event one-on-one di situ yang bisa terjadi dengan secara spontaneous. Ya. Oke. Kalaupun nggak terjadi di Bangor Fest Volume 4, mungkin yang 5 kan. Iya, karena tempatnya aja udah Senayan kan, vibe-nya udah olahraga banget tuh orang. Ada Zumba juga. Ada Zumba buat yang suka, ada Pilates. Iya. Ada lomba, ada tarik tambang, ada makan kerupuk. Ini acara apa sih sebenarnya? Itu masa deh itu tuh. Gue ngomong anak Comika ikutan men rencananya. Oh iya. Biar rame ya. Ini biar sekaligus. India kan ada kayak karena tuh Agustus kan. Iya, merayakan kemerdekaan negara kita yang perlu kita benahi bersama-sama. Comika tuh terlibat di Bangor Fest di 2 hari. Hari pertama Bangor berkomedi. Ada stand up tuh men. Oh, gua akan hadir di situ. Kalau gua ngefilm mungkin gua naik panggung. Kalau gua ngeliat mungkin kan gua bilang mungkin. Kayaknya lucu nih gua naik aja. Gue tuh pengen banget bisa stand up. Bisa, gua kasih beasiswa di sekolah gua punya sekolah pecahkan namanya. Belajar di situ. Ya, tapi lu pasti nggak pernah datang lu pasti murid bangsat ya. Nggak pernah masuk di belakang, kerja gini-gini doang. Gue tuh waktu SD ranking 1, bro. Gue tuh rajin sekolahnya. Iya, tapi kan pendidikan tahun 1964 sama 2026 itu kan beda. Ya. Tapi di hari pertama ada Bangor berkomedi tuh. Itu siang kalau nggak salah jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 itu ada Dani Beler, opener gue di Mensrea. Dani Beler yang opener dulu itu yang dicari sama Intel ya? Betul ya. Dani Beler ada, Bonar Manalu ada, terus ada Renaldi Bahar, tuh lucu banget. Ada Zidane, itu juara street komedi se-Indonesia. Oh, yang Nanduk Materazzi ya? Itu pemain bola. Kebetulan terinspirasi dari orang tersebut. Terus udah gitu juga ada Baim Paps lucu banget. Satu lagi ada yang Mufid. Itu lucu-lucu banget. Jadi kalau misalnya lu udah datang dari siang, ikutin kayak itu kan festivity ya. Jadi lu datang dari siang, pagi, siang segala macam, lu tontonin di situ, mungkin kita ketemu. Lu bisa datang dengan keluarga, pasangan, sendiri, nyari pasangan, bebas. Pokoknya lu bisa datang dengan konsep apapun. Ini. Yang penting lu jangan bawa bom molotov ya. Iya, jangan ya. Takutnya habis demo dia bawa bom molotov. Lu jadi ngasih ide. Jangan, awas lu ya. Tapi
Jadi gini, backstory-nya ya. Gue tuh kemarin datang ke sebuah festival lain, festival musik. Gue sebut aja nggak apa-apa ya, kayaknya kan nggak head to head banget ya. Apa-apa, nanti Namanya, kita edit ya. orang YouTube gue, dia mau di YouTube lu. Namanya Local Fest. Sejak itu gue mau hunting festival, termasuk Bangor Fest. Iya. Yang paling menarik dari Bangor Fest adalah, dan Anda mungkin orang paling tepat untuk menjawab, dia tuh ngeklaim, si Bangor Fest ngeklaim sebagai burger festival atau festival burger pertama di Indonesia. Memang karena hanya burger Bangor yang pernah bikin. Iya, pertanyaan gua adalah Burger Aldis mau bikin gimana? Orang ngantri aja disiram air. dia terlalu sibuk. Ownernya main sibuk di Oasis. threads. Iya kan membahas Bagaskara. Bagaskara. Udah kelar itu, jangan angkat lagi, udah Maaf. selesai itu. Maaf, Udah damai mereka. Sekarang lagi Big Mo soalnya. Betul lagi. Ini apa sih? Posisi lu di Big Mo apa? Tangkep aja, tangkep aja. Gua kenal sama Big Mo, Iya, gua iya. pernah datang ke streamernya, tapi Big Mo lu emang harus ditangkap. Lu nggak beres lu emang. lu. Tangkep, restoratif justice, jangan diulang lagi. Iya, karena Iya. gimana ya? Masa dia nggak kepikiran yang kayak gitu-gitu? Enggak, dia emang anaknya tuh perlu bimbingan, bro. Iya, gua ngerti, gua setuju, Iya. gua setuju. Dia nongkrongnya sama orang-orang kayak kita, Big Mo. Ya, Iya. tolonglah. Jangan yang sampai jangan. Big Mo waktu itu, gue pernah ngikutin streamingnya Big Mo. Dia menyamakan Gandhi dengan Hitler. Dia orang goblok banget. Apa Orang goblok. menyamakannya gimana coba? Orang keren. Orang besar. keren. Iya. Gandhi keren, Hitler keren. Hitler keren karena Gak tahu. Dia nyebut Hitler. Gue juga. Emang orang ini tuh burger Bangor. udah ada kode ya. Nggak, Balik kita- ke topik ya. Kembali lagi. Iya. Bangor Fest ini Iya. adalah festival burger pertama. Lu pernah dikasih tahu gak sih kenapa sebuah brand burger yang memang udah 7 tahun, Iya. selama 4 tahun terakhir tuh bikin festival tuh apa gitu? Jadi sebenarnya Dasarnya tuh apa? Jadi gue selalu bilang sama semua ya, all the team, karena gue sangat melihat Burger Bangor ini bertumbuh dari community, society dan masyarakat pastinya yang menjadi penopang kayak rumah tuh. Penopang, iya benar Pak, dia penopang. Kalau tanpa ketawa karena lu lagi tanpa speak kalau adanya mereka kan kita kan juga nggak akan bisa survive kayak sampai sekarang. artinya lu pengen lebih ngeblend sama masyarakat. Kita tuh harus Pengen bisa, berinteraksi gitu. kita harus bisa memberitahu kepada masyarakat, kita tuh nggak jauh dari kalian. Kita tuh dekat dengan lidah kalian dan kita bisa sampai ke hati kalian. Jadi harus ada program-program yang menurut gua giving back to society. Kita tuh harus jalan both side. Karena kalau komunikasi satu arah, jatuhnya kan kayak Sebut. Obrolan ini lucu banget nih. Lagi ngomongin Bangor Fest, meleng. Balik Bangor Fest, meleng. Bangor Fest, meleng. Kayak tupai kita nih. Kayak nggak bisa fokus. satu arah itu Iya. ya. Tapi menarik. Tapi Iya. lu inget Bangor Fest pertama nggak? Ingat, waktu Berat itu nggak waktu itu? Masih kecil. Iya. Terus berat bro, Iya. karena kan satu hal yang baru orang pasti underestimate atau mungkin ada yang nggak terlalu ngerasa gua pengen ke sono, nggak terlalu menarik and so on. Tapi dan secara brand oleh penikmat festival tuh mungkin masih tanda tanya. Ngapain Burger Bang? bikin festival musik, Burger bikin festival activity, Iya. Burger Ngapain? gila nih, bukan Iya. Burger Bangor, iya kan? Iya, orang mau bertanyakan. Iya. Tapi lanjut terus tuh. Lanjut. Pertama. Lo tau nggak kedua. kenapa? We are Bangor. Lo tau Bangor tah? Tahu. Kumaha maneh teh? Aing teh. Iya, KDM masa Orang nggak tahu? Nyarius tiasa nyarius Sunda. Sok atuh. Ku aing sia di Lucu banget nih kalau bahasa Tajong, Sunda. Tajong, kuai. Bahasa Sunda lucu banget. Gitu. Oke. Nah, jadi kan line up banyak nih. Lainnya banyak. Di dalam line up gue lihat ada nama lu. Hari Ada kedua. Ada. Iya, jadi Gue juga nggak ngerti gue kenapa ngapain di sana. Nah hari itu, kedua ya? lah orang gue pun nanya itu sama lu. Di posternya tuh ada tulisan Bernadia. Jadi pertama tuh ada Vieratel. Heeh. Ada siapa ya? Ada Vieratel, Bernadia, Salpriadi, Ada Sal Priadi, Bunga Matahari. Reality Club. Terus ada Denny Sumargo. Dia nempelnya sama line up lain gitu. Gue setelah Sal Priadi. Iya. Karena Sal Priadi Bunga Matahari. Gue udah kuaci tuh. Ini YouTube apa sih ya Allah? Lu yang bego. Gua sebagai hostnya berusaha untuk lurusin. Ya, Keluar lagi. Japun. Anjing. Aneh banget sih.
Lucu banget. Tapi pertanyaan gue, lu ngapain? Gue juga nggak tahu. Aku nggak tahu. Iya, Itu kan ada prompter di situ. Nih lu lihat nih. Tuh ada prompter di situ. Gue nggak beracun pada prompter. Gue ngikutin insting gue aja. Pokoknya gue adalah co-founder. Iya kan memang. Co-founder, jadi co-founder kan nggak mungkin nggak datang. Iya. Nah di sana kan, gue kan bukan posisinya sebagai talent kayak kalian gitu kan. Sorry man, I'm a co-founder. Iya. Biasanya ya. Co-founder. Biasanya nih. Director festivalnya, kalau misalkan kemarin di Local Fest tuh Rico Lubis. Yes. Kalau di Pespor biasanya Ucup. Biasanya tuh director festival tuh jalan-jalan tuh dia mantau. Tuh. Iya. Nah, gue dengar hari kedua itu lu akan memandu game. Ada kayak game festif gitu, festival gitu. Kan ada banyak yang tahu yang permainan set tut. Oh, Ada kayak gitu-gitunya. ngapain gue begitu? Katanya akan memandu. Bener nggak? Gue dengarnya begitu. Itu, Karena kalau iya, saya mau menantang Anda di situ. oh, Untuk ayo. semua games yang ada di situ, Ya. kita adu. Gini aja, kalau menang gue kabulin satu permintaan lo. Iya, semua saham lu punya gua. Bro, Rans juga lu ambil sekalian bro. Nggak mau kalau itu. Hei, tidak mau ikutan. Oke, saya nggak ikut aja. Iya. Duitnya pasti pegang. Aduh, Kenapa? panas. Iya. Raffi, kita masih berteman. Ya, gua juga berteman. Gua nggak kenal orang ini. Gua sama Tapi lu perlu ke podcast gua. Raffi belum pernah ya? Udah. Cuma kemarin, udah nggak usah bahas itu. Ya. Ya, lucu banget dah. Ih, serem. Sebagai orang yang lu tuh disebutnya apa sih? Gua Brand nggak- ambassador, part owner. Gua nggak tahu gua Co-founder. apa. Gua lebih ke co-founder. Jadi memang ada sedikit cerita. Jadi awalnya Burger Bangor itu akhirnya lahir itu dikarenakan karakter gua. Karakter gua itu kan sebenarnya bandel, jahil, bla 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 gitu, nyebelin. Nah, akhirnya terciptalah bahasa Bangor itu dari situ. Nah, kemudian Burger Bangor ini kan dia merakyat banget ya, harganya merakyat, terus juga dia memang tokonya juga sangat merakyat, satu kecil segala macem. Bertanyalah si toko ini kepada saya, Bang, kalau saya bikin Burger Bangor ini dengan karakter Bang Densu di era COVID ini, kira-kira bisa jalan nggak? Lu kenal dia sebelumnya dari mana? Dia tuh penonton gua di YouTube live. Di YouTube live, di IG live. Ini true story. Oh ya? True story. Jadi pada saat COVID, lu inget gak sih yang kita bikin yang lu bikin konten, Iya, gue iya. ikutan collab tuh. Iya. Waktu itu yang gua bikin gua lila, masuk lucu angin. ya, lucu aja, iya. Lagi seru-seruan tuh kita Iya, bikin iya, konten itu. iya. Terus Aureli ikutan. Iya, betul. Nah, di era itu kan gue juga sering live. Dan gue sering kayak bagi-bagi duit, gue nggak tahu kenapa kayak stres aja kita mencari-cari hiburan. Iya. Nah, si orang ini yang nggak mau disebut namanya ini bilang, Bang, yang tadi kira-kira kalau bikin burger di era COVID ini kira-kira bisa jalan nggak? Terus gue jawab di live itu, lu kalau mau bikin bisnis di era COVID ini, lu jangan mikir bisa jalan atau enggak. Yang lu pikir adalah lu jangan rugi. Dan lu jangan pikir untung terlalu banyak. Yang penting lu produktif. Karena di COVID ini nggak ada yang tahu kapan selesainya, kapan endingnya, apa yang akan terjadi. Tapi kalau lu membiarkan diri lu tidak melakukan apa-apa di kondisi yang tidak nyaman sama sekali, menurut gua lu nggak Bangor. Wah, dari situ keren. lahirlah Burger Bangor. Jalan. Lu bermitra bisnis sama orang yang praktis nggak terlalu lu kenal ya? Berani juga lu ya? Bukan bermitra, dia bikin berdasarkan omongan gua, makanya gua disebut co-founder. Oh gitu. Dia bikinlah satu, gua nggak tahu dia bikin bro, gua nggak tahu. Tiba-tiba dia nyamperin, udah jadi nih barang. Tiba-tiba dia nyamperin, suatu hari dia datang, Bang, masih ingat saya nggak? Siapa lu anjir? Gua nggak tahu siapa. Dia sosok aku gitu. Ketemunya pas live IG. Saya pinjol bang. Nggak ada, gue nggak pernah pinjol. Lu ke bang apa Manang ya. Gue bawa burger. Jadi burger ini yang waktu live itu, gue kaget situ bro. Wah gila. Ini tuh sorry. Terus gue bilang, dia jadi burger. Gue bilang, Bangor gitu. Oh gitu, Bang. Jadi gini, gue pengen lu masuk ke dalam perusahaan ini gitu. Ngapain gue masuk ke dalam perusahaan lu? Ntar gue suruh bayar pajak lagi. Bilang. Enggak bang, jadi gue pengen lu tuh menjadi orangnya di situ. Karena ini burger lahir dari lu ibaratnya gitu. Bangornya aja itu lu banget gitu loh. Wah, gue gak suka burger. Hah? Dia kaget. Lu ngomong gitu? Demi Tuhan, saya nggak suka burger, saya bilang. Dia,
Terus tapi dia agak sedikit langsung kayak Agak aduh kena. iya. Tapi Bang, Abang nggak mau coba dulu. Dan itu beneran gua nggak mau coba. Terus dia bawa burger, dia bawa saus hotdog ya, hotdog, terus dia bawa kentangnya Bang, beberapa lah, ada sekitar 4 varian. Terus gua kayak, enggak sih kayaknya bro ya, gua soalnya emang gua nggak suka burger Ji. Gua sorry ya, Itu sukanya menerima perempuan. Itu satu, dan menerima masalah-masalah orang. Judi. Gua aminin lu. Hah? Gua aminin. Lah emang iya, udah nggak usah diaminin, udah terjadi. Lu nggak tahu gua kena kasus gara-gara apa? Gara-gara itu. Perempuan. Oke. Iya, gua tahu lagi. Oke, terus. Oke, nah abis itu dia datang lagi besok. Dia ngotot. Dia ngotot, Bang minimal coba dulu. Gue bikinin lu spesial, bla 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 bla. Gue nggak enak lah, maksudnya dia udah effort kayak gitu kan, kita jawab perasaan orang. Akhirnya gue bilang iya, tapi kalau gue nggak cocok, sorry ya bro, karena gue nggak bisa kerja dengan sesuatu yang gue nggak cocok. Maksudnya gini nih, gue makan burger ya, terus nggak enak. Terus gue bilang ke orang enak, kayaknya gue dosa. Iya. Itu prinsip. Iya. Walaupun gue tahu duitnya enak, Iya. tapi gue nggak mau duitnya itu, Yeah. gue mau integritasnya. Yeah. Oke. So akhirnya gue coba, gue kaget begitu masuk. Kok enak ya anjir, gitu kan? Ini gue lebay atau gimana? Ini true story ya guys ya. Terus gue makan lagi, terus gue diem, gitu. Tapi gue nggak ngomong tuh. Gue diem, gue diem tuh kenapa? Karena kok enak gitu. Yeah. Perasaan gue makan burger nggak pernah enak. Gue pernah makan burger enak, menurut gue enak. Yang burger gerobak di pinggir jalan lewat, yang pakai tipis gitu. Ya, tuh. gue tahu itu zaman kita dulu tuh. Rp500 kalau nggak salah harganya. Wah, itu terlalu zaman dulu tuh. 1.500. Menurut gue tuh enak. Burger Enak karena 500. sausnya banyak gitu. Soeharto itu. Ini kayak gue kok ini enak ya? Ini serius ya? Petinya kok enak ya gitu. Kok bunnya bannya enak ya gitu. Gue diam, terus dia bilang, gimana Bang? Mukanya udah pada gini. Ada 4 orang. Gimana Bang? Nggak gimana? Jadi gimana Bang? Oke, ini jujur ya, gue bilang ya, burgernya enak, bisa gue makan. Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan, lengkap tuh. Puji semua tuh. Iya, udah ada puji-pujian. Gue kayak raja gitu. Terus gue bilang, menurut gue bisa laku. Tiba-tiba gue ngomong gitu. Menurut gue bisa. Hah, masa Bang? Bisa laku, bisa gede. Ini demi Tuhan gue ngomong kayak gitu. Ji, Tuhan saksi gue. Dan gue gak nyangka dia 7 tahun usianya sekarang, Ji. Itu luar Tepuk biasa. tangan dulu ya. Kaget gue. Comika itu udah beberapa kali kan kolaborasi sama Bangor. Waktu itu Bangor pernah bawa truknya kok ke sini. Iya. 2 kali kalau gua nggak salah Iya. kayak gitu. Jadi dan di banyak eventnya Comika ada Bangor juga. Ada kok. Iya, Gua lihat. sering banget. Dan kalau menurut gua ya rasanya value for money pas banget, tapi presentationnya sih yang gue paling suka. Kotaknya tuh unik sekali, segala macam kemasannya, truknya. Lu tau itu- nggak kenapa kotaknya bisa seunik itu? Kenapa tuh? Saya juga nggak tahu, saya mau nanya tadi sebenarnya mau nanya ya. Karena tentunya ini gue mencontoh ini ya. Ini box ini sering banget ada di acara-acara Comika. Ukurannya aja nggak lazim menurut gue. Dan bentuknya juga nggak lazim. Iya, Sebenarnya ini ide siapa ya? Tuh, kan kalau dibuka kan seru gitu. Sekat-sekatnya di sini udah ada kentang. Nih, Seru Ben. ini tadinya, sosis ini nggak enak bro. Pas gue Tadinya? coba pertama, sumpah gue ngomong, gue tidak akan memuji brand gue sendiri kalau memang nggak. Lu tuh emang terlibat dari R&D kurang lebihnya ya. Jadi lu sebagai Semua enak. karena gitu kan. Oh, enak ya? Kan bentar, nggak Bang. enak ya ngejual barang yang lu juga nggak believe. Jadi gini, gua tidak boleh, mereka tidak boleh jual mengeluarkan sini enak sosis. Sambil makan. Jadi mereka nggak boleh ngeluarin satu varian pun kalau nggak lewat sensor lidah gua dan approve. Serius tanya mereka. Pernah mereka coba. Jadi sosis hotdog waktu itu gua makan. Gua bilang nggak enak. Gua ngomong langsung nggak enak. Maksudnya Bang, sorry ya no hard feeling nggak enak gitu. Coba ya lu jual kalau laku. Nggak bakal laku, potong leher gua. Gua bilang gitu, sombong kan? Dirapihin langsung. Dirapin. Begitu gua makan yang ketiga, set, ini enak, laku bro. Sama kayak sosis ini. Ini waktu gua dikasih waktu itu masih bucket ya, masih bucket, masih bucket. Terus gua makan, sumpah nggak enak bro, sumpah kagak enak. Ini Sosis nggak enak gimana Jo? nggak enak bro, gua nggak bohong. Nanya mereka, gua sampai bilang, lu jangan jual, bikin malu. Dia rubah formulanya apa? Sekarang lu makan enak gak? Enak men. Enak. Ada. Karena itu enak. Enak. Ini kalau misalnya udah nyampe di ruang tunggu talent kayak begini-begini tuh banyak. Abis ini. Kentangnya, nuggetnya. Iya. Lu tahu apa ya?
tepung. Susah banget dari kata tepung sampai ke enggak. Lu tahu. Gue pikir lu mau ngomongin apa gitu, Iya. tepung. Jadi kalau pas dimakan tepung, nggak enak. Iya. Gue bilang buang, jangan dijual. Kasihan orang yang makan. Dibikin lagi sampai akhirnya cocok di lidah, baru dijual. Iya. Dan sekarang udah nyebar. Udah 840 outlet dan membuka, sorry ya belum 19 juta lapangan kerja memang, baru 8.400. Nah, lumayan lah membantu. Iya. Gue nggak dikasih. Lu ngomongnya nggak ke gue, lu ngomongnya ke Gibran. Karena gue sama Gibran lagi kurang akrab juga soalnya. Gara-gara Apa? Gara-gara apa nggak tahu. Ya. Tiba-tiba podcast ya. Namanya juga orang kan, kadang akrab kadang kagak. Ya, jadi intinya lu udah terlibat lama dan lu terlibat di produk karena lu maunya mau jadi wajah QC. dari produk yang lu bisa believe. Jadi lidah kalau gue lebih tepatnya sebelum wajah. Karena buat gue lidah orang Indonesia itu harus kita jaga, bukan hanya kantongnya. Tapi banyakkan orang ngejual sesuatu, brandingnya kuat, FOMO-nya gede, tapi mereka nggak care dengan lidah dan kantongnya orang. Jadi sehingga apa? Orang tuh beli sesuatu karena kegoblokan menurut gua, bukan karena memang organik dan nature-nya daripada produk itu. Istilah gua begitu. Lu terlibat juga di pengembangan produk festivalnya nggak? Artinya ketika mereka ngasih lihat line up, terus lu bilang, nggak kenal nih gua, nggak usah deh. Ini siapa gitu? Ah ini gua suka itu. Lu sampai kayak gitu atau kalau itu lu agak mundur? Lu biarin mereka kerja? Sebenarnya sih gua nggak terlalu terlibat jauh, tapi ya gua bisa ganti siapapun yang gua suka ya. Anjir. Asik ya. Tapi gua bilang sama lu, adalah keputusan yang tepat untuk naruh biru baru. Yo, bro. Itu keren Siapa banget. biru baru itu, bro? Ya, anjing. Bro, siapa biru Bro, baru biru baru itu bagus. Biru Itu baru. bro. Gak tiba-tiba bro, siapa biru baru? Iya, itu bagus men, lu mesti. Dia kalau Fizz sama Hindia hampir di semua festival ada dia dan pasti diburu. Bernadia juga. Tapi kalau dia biru baru ngomong itu valid karena dia ada seorang broadcaster, Satu itu. pembawa acara radio yang udah sering banget berurusan dengan musik. Iya. Selera musiknya udah pasti, wuh. Iya itu satu. Oh, Tapi iya. gue ngeliat mereka langsung. Jadi gue nonton mereka manggung di antara Fizz dan Hindia kalau gue nggak salah. Mereka manggung di tengah pas gue Dia liat, bisa stunning aja. gila gitu. bagus. Iya dia show stealer lah, bagus show banget. stealer. Beneran bagus. Jadi itu keren. Nah, pokoknya gue akan hadir nih. Lu di rundown ada di hari kedua. Hari pertama ada lu nggak? Boleh kalau mau gue datang. Lu tau red card gua kan? Lu kenapa jadi? acara lu. Kenapa jadi? Kenapa jadi Kenapa jadi ada red card? acara-acara lu? Iya, Karena iya. gue nih ya. Jadi jangan sampai gue lebih aktif di Bang Orfest daripada dianya. Gue jam 5 udah flag off gue. Oh ada lu. Sebenarnya kita lagi nyari Ada orang. nggak ada ya? Lagi di Malaysia. Sok, tadi lu bilang. Gue lagi di Malaysia. Sabar bang. Saya bisa jelaskan. Tadi lu bilang sama gue. Jadi begini bang. Aku lari sampai ke Malaysia bang. Jadi begini bang. Aku sekaligus mau minta restu di YouTube ini kali-kali follower dan penonton lu ikut mau mendoakan karena aku ke Malaysia ini adalah the last fight. Bukan the last flight ya, the last fight. Jadi gua itu sama istri gua udah program punya anak lagi setelah Biel tuh udah 4 kali gagal, bro. So this is the last fight. Nice. Nah, jadi gua akan ke sana Worthy fight. untuk Mendadu. karena Ci Olive udah di sana duluan, sel telurnya udah dicek dan segala macam. Jadi kita kan bayi tabung. Oleh karena itu, kalau di sana kita gagal lagi, so the fight is done. Oh, ini penentuan nih. Penentuan Didoakan. last fight, karena gue Tolong kasih sama didoain, istri guys. gua. Didoain. Jadi guys, agamamu apapun, saya percaya Tuhanmu cuma satu dan pasti mendengar itu. Dan akan merestui permintaan dari Denny Sumargo. Amin. Tolong ya guys ya. Oke, Bantu berarti ya. fix gue akan lebih aktif. Karena gue jam 5 pagi udah di acara Bang Orfest untuk flag off. Itu dia. Kelar dari situ, gue balik mandi dulu bentar. Iya. Gue siang udah kesana lagi. Kemungkinan besar gue makan di situ. Iya. Kemungkinan besar gue makan di situ, ngelanjut nonton anak-anak Comika stand up tuh hari pertama tuh. Dani Beler, Bonar Manalu, Renaldi Bahar, ada Mufid, ada Zidan, ada Baim Paps. Dan Lu nggak ada kalau- lapangan basket ya? Ring basket ya? Dia pasti seneng banget tuh Kalau kalau ada kita sih main begini. gua. Iya, Kalau dia ada sih seneng. main. Tapi kalau misalkan gue ngelihat seru, kayaknya gue akan naik panggung juga. Jadi kalau pengen nonton gue stand up, nanti cek aja. Kalau menurut gue penontonnya asik, jadi makanya ramein aja itu. Jadi kalau misalnya lu ngeliat petanya,
sebelah sini main stage-nya, sebelah sini tuh panggung stand up-nya tuh, ujung ke ujung. Terus kemungkinan gue akan nyampe sore, abis itu malam izin gue tinggal. Nggak apa-apa. Karena anak Comika ada yang nikah. Yoi, siapa tuh? Ada Safira namanya, nanti gue cek perempuan ya? Perempuan. Oke. Terus hari kedua, gue kemungkinan besar akan hadir. Kita nongkrong di situ. Iya, gue akan nyamperin. Gue akan main game sama lu di Jawara Games Corner tuh. Seru-seruan lah. Iya, Dan lu bisa bawa siapapun ya untuk datang karena kapasitasnya. Gue mungkin akan bawa anak-anak gue. Ini bisa jadi festival musik Indonesia pertama yang anak-anak gue samperin. Ngapain lu tepuk tangan? Ya kan biar anaknya Gibran. Iya kan anaknya nggak Gibran baru kita tepuk tangan. Kalau anaknya Gibran kenapa harus ditepuk tanganin? Biasa aja kali. Anak wakil presiden Ya, yang biasa datang. aja, anak wakil presiden ya anak Indonesia juga. Waduh, keras nih. Keras. Keras loh Mirza. Oke, sampai ketemu lagi Ini di YouTube acara. gue. Ini YouTube gue. Oh, itu bukan YouTube Ada gue. lagi informasi penting yang harus keluar tapi nggak gue tanya nggak? Apa itu? Enggak, gue Nggak nanya sama lu. Informasi yang perlu orang ketahui bahwa ini volume 4 ini kapasitasnya sampai 25.000 orang ya. Dan ini adalah kapasitas paling besar di volume 4 ini karena sebelumnya tuh waktu kita bikin volume 1 yang datang cuma 1. Volume 2 yang datang cuma 2. Volume 3 yang datang 3. Nah, volume 4 yang datang 25.000 orang. Ya. 1, 2, 3, 25.000 gitulah. Iya. Itulah mimpi kita, semoga kita bisa seru-seruan bareng di festival Burger Bangor volume 4 ini 8 dan 9 Agustus. Tadi udah dijelasin sama Panji. Bawa keluarga kalian, bawa pasangan kalian, bawa anak kalian, bawa teman kalian, dan ingat, jangan bawa selingkuhan kalian. Karena gua nggak mau tiba-tiba ada viral di Burger Bangor, selingkuhan digerebek dan gua harus podcast dia di situ. Oke, untuk informasi, gue udah punya inceran nih. Day 1 gue ngincer Biru Baru, Day 2 gue ngincer Juicy Lucy. Gua mahal ini. Iya. Mahal ini makin cakep ya. Mahal ini Day 1. Kemarin dia kayak nge-remake Dia selalu lagu cakep. lagu Dia apa? bilang Lagunya makin Rizky cakep. Sadar dulu, Febian jelek. yang gue minta buat dijadiin soundtrack di film gue tapi nggak dikasih sama Rizky Febian itu ya. Apa lagu apa? Apa? Ini kan namanya cinta. Ya Allah, lama banget. Lawas banget. Bukan. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana. Udah, ntar kena apa? Udah bisa ya? Didan, apa kabar bro? Iya, Didan nama Denny. Iya. Udah, itu aja. Udah ya, semua informasi udah keluar ya. Lo kalau mau nyari informasinya, Instagramnya ada tuh, Bang Orves. Yap. Dicek aja di situ. Langsung ke Instagramnya, kalian bisa cek di profilnya ada link, kalian pencet. Nah, nanti kalian akan dihubungi oleh pinjol. Enggak, beli tiket. Itu tuh beli tiket. beli Ya. tiket Randan situ. udah ada, semuanya udah ada, lu cek aja. Oke. Dan sampai ketemu di Bangor Fest. Thank you. Bye. Ini kan namanya cinta.